Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada hari ini yaitu hari Rabu tanggal 4 bulan Juni 2025, itu dalam penanggalan Masehi ya. Kalau dalam penanggalan Hijriahnya itu diperkirakan sekarang itu tanggal 8 Zulhijjah ya. Nah, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa tarwiyah. Artinya puasa di mana kita mengikuti situasi kondisi saudara kita di padang Arafah, sedang santai, sedang istirahat. Jadi ya mereka di situ bersiap-siap untuk ke padang Arafah besok, dalam artian wukufnya. Nah, di sini kita melaksanakan puasa tarwiyah. Jadi mengharapkan mendapatkan pahala yang sama. Mereka itu pergi ke Madinah, ke Mekah, padang Arafah, tawaf, sa'i, lempar jumrah, dan macam-macam itu. Luar biasa pahala mereka itu. Ya kita pengen ikut-ikutan dapat pahala yang sebanyak itu tanpa harus ke situ. Itulah keadilan Allah, itulah keadilan Rasul, karena situasi dan kondisi kita masing-masing. Nah, kalau sekarang tanggal 8 ya berarti besok tanggal 9 kita puasa Arafah. Insya Allah di tanggal berikutnya itu adalah tanggal 10 Zulhijjah kita puasa Zulhijjah. Yaitu paling-paling ya sampai jam 9 lah. Setelah selesai sholat Idul Adha kita off, kita berbuka. Baik saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di sini saya bercerita kembali tentang ya perjalanan saya dengan sahabat-sahabat PDAM, sahabat-sahabat yang ada di perusahaan pemerintah daerah Kota Bengkulu, ya perusahaan air minum maksud saya. Jadi ya masih peranannya masih saya, saudara saya Bapak Dr. Samsu Bahri ST MMM Home dan beberapa kru-krunya beliau. Nah, ini saya angkat selalu di video bukan untuk apa ya semacam pamer-pamer, bukan. Tapi ya menunjukkan memang ada kesan hikmah dalam pertemuan kami itu. Jadi meskipun sebentar, sedikit, tapi memiliki paham yang dalam, ya makna yang sangat luar biasa bagi kita yang mencintai ilmu hikmah atau ilmu hakikat. Nah, ceritanya adalah kemarin, yaitu tanggal 3 ya, pukul 7, ya pukul 7 benar. Tiba-tiba telepon saya itu berdering. Nah, telepon saya berdering, saya lihat, oh ya rupanya Bapak Samsu Bahari. Nah, dia langsung ngomong, Ustadz kita sarapan. Nah, gitu. Saya bilang siap. Nah, padahal waktu itu saya sedang membuat sop ayam buat istri. Karena istri kan baru sudah dioperasi itu. Jadi dia tidak boleh makan daging kecuali ikan gabus atau ayam kampung yang diolah sedemikian rupa sehingga enak. Jangan sampai terasa maung ataupun hamisnya daging tersebut. Di samping itu kan ada minuman juga, ada buah-buahan juga, ada sayur juga yang saya buat pada waktu itu. Nah, yang menarik pada waktu itu Pak Samsu dia bertanya biasanya begini, di mana Tat? Di mana? Artinya sedang di mana gitu. Nah, biasanya beliau tanya itu. Tapi kali ini beliau tidak nanya itu, Tat kita sarapan. Artinya dia tahu saya pasti tidak kemana-mana. Saya pasti di rumah. Ya biasalah, menjadi perawat khusus, perawat pribadi dari istri saya, Ibu Rahmawati. Dia paham itu, sehingga tidak pakai tanya-tanya di mana lagi. Langsung dia tanya, ya Tat kita apa sarapan? Oke, saya bilang oke. Jadi masakan saya selesaikan, saya tutup, saya berangkat. Ya biasa, ke kios lontongnya Uni Eli di kampung.
Kampung Cina, kalau di Kota Bengkulunya Kampung Cina. Berangkat. Nah, saya lihat nih jam 7 pagi. Ini apa enggak kecepatan, apa enggak upacara beliau ini. Nah, ternyata setelah saya bertemu, saya tanya, ya memang tidak ada upacara, kata dia. Mungkin ada sesuatu lain hal yang menjadikan itu tidak seperti itu. Nah, jadi saya duluan sampai. Di kios lontong tunjang itu saya duluan sampai. Nah, waktu itu ya Uni Eli lihat saya pakai baju merah ini, baju yang kemarin ini. Wah, ini menyala ini, Pak. Saya bilang, iya, saya mau bakar. Mau bakar warungnya Uni Eli. Dengan situasi dan kondisi nanti kami akan berdiskusi. Wah, dia ketawa. Oh, berapa orang Pak Samsu bawa pasukan? Dia bilang begitu. Oh, enggak tahu saya. Saya itu hanya ditelepon, diajak, ya kan saya datang. Ya pokoknya siapkan aja yang penting-penting lah, teh telur khususnya itu. Nah kayaknya dia bikin 3 teh telur. Ya enggak apa-apa. Jadi ya saya tunggu-tunggu. Pak Samsunya belum datang karena ingin divideokan. Nah, beliau datang, divideokan, situasi divideokan dan seterusnya. Singkat cerita sampai. Dia sampai tidak banyak pasukannya. Ya ada Agus, sopirnya beliau. Ada beliau sendiri, ya Pak Samsu tadi. Ada Pak Sumardi, ya itu kepala security. Ada Pak Peri. Ada yang satu lagi yang saya belum kenal nama beliau itu. Nah akhirnya ya duduk. Ya di tempat biasa, di posisi biasa. Nah, saya tanya sama Pak Samsu, mana Pak Kabak? Wah, dia belum hadir, dia ada kegiatan. Oh ya kalau gitu ya ndak seru kita hari ini. Tidak ada diskusi. Nah, saya pikir begitu. Ya ternyata ada diskusi itu. Karena mereka-mereka ini termasuk orang yang punya inspiratif tinggi ya. Mempunyai daya tanya yang luar biasa. Sehingga segala sesuatu selalu dibawa di meja tempat kami makan lontong. Nah, pertanyaan pertama itu dilontarkan oleh Bapak Sumardi. Oh, kata beliau, Pak Abu, saya mau bertanya. Kenapa beberapa hari ini ataupun beberapa waktu ini kecenderungan, maaf ya, seksualitas saya itu menurun terhadap istri. Ada apa kiranya gitu. Nah, ya saya senyum. Ya, kenapa senyum? Ya itu kan klasik ya. Kalau orang sudah berumur itu kan daya seksualitasnya kan menurun. Ya, menurun karena kapasitas umur, kapasitas fisik. Dan kecenderungan juga sudah banyak melihat kuburan, sudah banyak melihat momentum kembali kepada Tuhan. Dan sudah banyak yang dilihat, maka ya mungkin begitu ya. Tetapi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sudah punya aturan. Semakin kita tua, fisik ini bukan semakin membesar. Otak mengecil, paru mengecil, jantung mengecil, limpa mengecil, ginjal mengecil, semuanya mengecil. Pencernaan kita itu menyusut. Maka operasionalnya ya menurun otomatis. Gerakan darah pun semakin lamban. Padahal untuk hal yang seperti itu, ya gituan itu harus punya darah kuat, punya jantung yang kuat, semangat yang kuat, gairah yang tinggi, baru bisa. Nah, itu kejadiannya waktu kita masih muda-muda. Tapi kalau setelah berumur ini ya bukan tidak mampu, bukan tidak mau, tapi sudah menurun. Nah, seketika saya mau menjawab pertanyaan Pak Sumardi ya, kepala security-nya Pak Samsu ini, wah langsung Pak Samsu menyambar. Wah jangan dulu Pak Abu yang jawab. Itu pertanyaan itu terlalu dangkal buat beliau. Ini kata Pak Samsu, bukan kata saya. Kalau menurut saya pertanyaan beliau ini tinggi, bahkan sulit untuk saya selesaikan. Tapi kata Pak Samsu jangan dulu, itu terlalu mudah bagi Pak Abu. Nih muridnya beliau. Maksud Pak Samsu itu beliau itu murid saya. Ya. Nggak tanggung-tanggung, murid yang ke-8 dia bilang. Nah itulah hebatnya Pak Samsu. Dia mengatakan murid ke-8 itu kan ada alasannya. Seandainya orang kaya itu kan ukurannya kan 7 turunan. Yang ke-8 tidak dapat. Nah ini guyurnya beliau. Begitu juga murid ke-8. Artinya ilmunya Pak Abu itu sebatas 7 turunan. Yang ke-8 tidak dapat. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Justru saya yang banyak belajar pada beliau.
mengajarkan tentang hidup, tempat saya berdiskusi, tempat saya bertanya, dan beliau banyak memberikan arahan-arahan kepada saya. Nah itu, tapi itulah momen kerendah hatian, momen keikhlasan, tidak tampak yang tinggi, tidak tampak yang semuanya sama. Nah, itulah ciri khas Pak Samsu, ciri khas saya, dan ciri khas daripada kru-kru beliau di saat diskusi itu dibuka. Nah itu. Nah, langsung Pak Samsu jawab. Nah, apa dia bilang? Wah, kalau begitu Pak Sumardi harus mencari mekanik yang handal, yang berpengalaman, yang ahli. Jangan mekanik yang handal di akademisi. Misalnya, itu kira-kira begini maksud itu. Oh, mekanik yang sudah profesor atau doktor, magister, sarjana, tapi tidak punya keahlian. Cari yang handal. Tapi kalau bisa ya yang punya jabatan tadi, yang handal tapi dia profesor, doktor, magister, sarjana. Tapi jarangnya seperti itu, dia bilang begitu. Nah, jadi mekanik yang handal ini yang tahu situasi, kondisi Pak Sumardi, gitu. Dia bisa mengolah, ya, memoles, memancing, meningkatkan, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada Bapak. Dia bilang apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu disupport lagi. Dia tahu. Waktu itu saya blank. Saya blank. Ini maksudnya apa ini? Kalau cari mekanik itu biasanya mekanik itu orang di luar Pak Sumardi dan di luar istrinya beliau. Jadi ada orang lain. Nah, kalau itu yang dia maksud, justru Pak Samsu sendiri adalah mekanik handal di bidang itu. Bahkan di bidang teknologi yang lain dia mekanik handal. Kita juga boleh dikatakan mekanik handal di bidang kajian-kajian kerohanian. Tapi dia tidak ke sana arahnya. Jadi saya blank, ini maksudnya apa? Nah, akhirnya saya meraba-raba. Jangan-jangan yang dia maksud ini cari istri baru, perempuan baru yang ahli untuk memancing pesona gairahnya Bapak Sumardi ini. Makanya saya timbali, kalau begitu nanti perempuan tersinggung. Maka waktu itu saya langsung lemparkan ungkapan kepada Uni Eli. Ini jangan-jangan Uni Eli nanti tersinggung nih dengar cerita ini. Oh enggak Pak Ustadz, kami enggak gampang tersinggung. Nah, saya rasa juga dia enggak nangkap juga gitu. Karena perempuan itu paling tidak mau kalau dimadu, diduakan, diganti dengan yang lain. Nah, kita cerita tentang Pak Sumardi, tapi perempuan lain yang bukan istri Pak Sumardi bisa tersinggung kalau dia tahu maksudnya itu. Sudahlah, saya pikir lanjut dah Pak Samsu, ceritanya apa. Nah itu. Nah, jadi setelah panjang cerita dan macam-macam itu, saya tanya balik kepada Pak Samsu itu. Pak Samsu, saya masih blank ini tentang maksud Bapak tadi. Ini mekaniknya ini kira-kira bisa jadi pemeran ya? Maksud saya itu mekanik itu bisa jadi istri beliau ya? Dia bilang iya. Baru saya nangkap. Nah, waktu itu saya sempat mengatakan, Pak Sumardi, meskipun Pak Samsu mengatakan saya gurunya beliau, bahkan beliau adalah murid yang ke-8 daripada saya, tidak mesti begitu. Ada kalanya sesuatu yang paling mudah, yang paling ringan, saya tidak nangkap, saya belum ngeh gitu. Nah, dan itu harus diakui, karena di dunia agama, di dunia pengetahuan dan ilmu, sikap itulah sikap yang terbaik. Merendah, meniadakan diri, menyatakan kelemahan. Kenapa? Akan ditunjuki, akan ditambahkan, akan diarahkan, dan akan mendapatkan. Jadi kita akan selalu mendapatkan support dari siapapun, karena kita siap untuk dikritik, diberikan saran dan petunjuk. Itu yang saya lakukan. Saya bilang dengan Pak Sumardi, ya saya tidak malu bertanya Pak Sumardi, walaupun nanti akan divideokan, akan ditayangkan secara nasional bahkan internasional, biarkan orang melihat. Karena kebanyakan saya bilang seorang tokoh jika dia sudah tinggi, ya bukan sekedar merasa tinggi, dia sudah tinggi, dia malu bertanya, dia tidak ngerti, dia malu bertanya, maka tampil seakan-akan tahu, seakan-akan mengerti. Padahal itu sikap tidak baik. Tidak baik. Itu salah satu bentuk penipuan diri, penipuan massa,
bahkan menipu Allah juga. Padahal Allah tidak bisa ditipu, diri tidak bisa ditipu, dan masa pun pada dasar juga tidak bisa ditipu. Maka jujur sajalah, lurus saja, tidak apa-apa. Nah, saya tanyakan dengan Pak Samsu, oh begitu Pak Bu. Iya. Jadi dia ulang lagi cerita itu, membicarakan itu dengan jelas kepada saya. Maksudnya itu, nah, Pak Sumardi ini harus memiliki pasangan yang mampu meningkatkan kualitas kapasitas gairah beliau. Oh, berarti tidak salah saya bertanya, apakah mekanik itu boleh jadi pelaku dalam kejadian Pak Sumardi, artinya istri beliau? Kata beliau, ya, oh ya, saya nangkap. Nah, jadi begitu jawaban daripada Pak Samsu. Nah, di sini saya sampaikan kepada kita semua yang menonton video ini, ya, kepada laki-laki yang sudah punya istri, kepada perempuan yang sudah punya suami, berikan gairah kepada pasangan masing-masing. Berikan gairah, artinya berikan semangat mereka itu untuk selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, bahkan ke tingkat seksualitas. Caranya bagaimana? Ya, berlemah lembut kepada pasangan, ya. Nah, itu. Kemudian memberikan yang terbaik kepada pasangan, misalnya bajunya, makanannya, pelayanannya, itu. Memberikan kata-kata manis, kata-kata indah, gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah berhias. Di rumah berhias, walaupun secara sederhana. Ya, pagi itu ya kira-kira ya sebelum subuh lah mandi, ya, berharum-haruman, walaupun pakaiannya sederhana tidak apa-apa. Rambut disisir, gigi digosok, penuh senyuman, penuh kegairahan. Apapun hobi laksanakan asalkan menyenangkan hati dan menyenangkan orang lain. Nah, kalau dia perempuan, siapkan makanan dan minuman, kopi, kue, dan macam-macam itu. Tunggu suami, itu ya. Kawani suami makan dan minum. Berikan dia harapan yang baik. Nah, ini akan memunculkan gairah. Apalagi kalau sang perempuan atau sang istri tadi bisa berhias dengan baik, pakai parfum lagi, was, gitu. Nah, ini kadang-kadang dilupakan oleh perempuan. Kadang-kadang dia hanya bergaya kalau mau keluar. Di rumah itu jarang mandi. Kalau mandi juga udah siang. Nggak begitu. Semestinya seperti apa yang saya katakan tadi. Gitu, saudaraku. Sebaliknya, laki-laki juga begitu. Bahkan kalau perlu laki-laki ini duluan bangun. Jam 2 kek, jam 3 malam kek, mandi, tahajud, baca buku, nonton video, film-film bermanfaat tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian kalau dia hobi apa ya, setelah dia mengaji ya, dia hobi nyanyi ya nyanyilah. Hidupkan sesuatu gairah. Sambil menunggu istri bangun, kerjakanlah apa yang bisa dibangun, apa yang bisa dibuat, menyapu ke atau menata ke atau apa. Jadi memberikan kesenangan kepada sang istri. Tapi ingat, jangan kebablasan. Sholat subuh itu, sebelum subuh itu sang istri harus dibangunkan. Harus sholat subuh. Nah, sholat subuh bareng. Nah, kita harus tampil dalam bentuk fit, sehat, gairah, penuh canda tawa, humor, baju bersih, walaupun tidak baju yang baru tapi rapi. Nah, itu. Karena ada juga laki-laki yang dia bergaya dan tidak bergaya sama saja, di rumah dan tidak di rumah sama saja. Dia gayanya begitu-gitulah. Ada juga. Hanya saja kadang-kadang kalau kita dapat istri yang sensitif, sikap kita di rumah ya seperti itulah, di luar seperti itulah, gayanya seperti itulah, bajunya itu-itulah. Ada juga timbul kecemburuan, ya. Apalagi kemana-mana pakai sepatu, tidak pernah pakai sendal. Di rumah pun masih pakai sepatu. Wah, itu. Tapi itu tidak baik juga, karena tidak semua laki-laki seperti apa yang dipikirkan, gitu. Nah, sebaliknya, jika nanti istri itu bergaya, berhias, sang suami itu biasanya ada timbul rasa cemburu. Nah, tapi kecemburuan itu jangan berlebih-lebihan. Karena dari rasa cemburu inilah akan timbul gairah seksual. Begitu sebenarnya. Jadi begitu pengertian mekanik yang dimaksud oleh Bapak Samsu Bahari. Mudah-mudahan ini tidak salah, ya. Itu dalam dugaan saya. Nah, itu. Jadi selesai.
Lalu Pak Sumardi mengatakan, wah kalau begitu terima kasih Pak Dir, nah, Pak Direktur maksud beliau, atas masukannya. Ya jangan dulu Pak Abu Fikri, kata Pak Samsu. Terlalu rendah dia itu disuruh jawab pertanyaan seperti itu. Ya saya senyum-senyum aja. Kenapa saya senyum? Saya tak ngerti juga apa yang dia maksud tadinya. Setelah dia jelaskan, oh iya maksudnya, oh begitu. Akhirnya saya paham. Gitu. Nah yang menarik lagi adalah pertanyaan Pak Samsu kepada saya. Jadi seketika di dalam mobil itu dia sudah mulai memutar otak. Istilah kita memutar otak, padahal bukan otak yang berputar. Akal fikirnya itu. Kalau akal itu gaib, fikir juga gaib. Alatnya otak itu benar. Nah, yang dia mau tanyakan itu adalah, Pak Ustadz, saya pengen tanya, mana dahulunya Allah menciptakan siang atau malam? Surga atau neraka? Itu aja pertanyaan dia. Tapi nanti dulu, habiskan lontong dulu, jangan sekarang. Nah, kita tunggu Pak Ustadz menyelesaikan sarapannya. Ya akhirnya ya singkat cerita selesai. Saya makan lontong selesai, sarapan selesai. Maka saya mulai menjawab. Itu pertanyaannya ada dua versi Pak Samsu, saya bilang. Pertama kali versi ketuhanan. Yang kedua versi daripada hamba Tuhan, yaitu kita manusia. Nah kalau versi kita hamba Tuhan atau manusia, itu tidak usah dijawab. Karena sudah ketahuan bahwa kita tidak tahu mana yang dahulu, siang dengan malam yang Allah ciptakan, surga atau neraka yang Allah jadikan. Kita tidak tahu, makanya ada pertanyaan. Toh kalau dijawab juga akan kebingungan kita. Akan kebingungan. Sama dengan pertanyakan mana dahulu ayam dengan telur. Dikatakan dulu ayam, ayam berasal dari telur. Dikatakan dulu telur, telur berasal dari ayam. Nah, kira-kira pertanyaan beliau tuh ya sama seperti itu. Maka tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada titik terangnya. Nah akhirnya saya masuk kepada menjawab dalam versi ketuhanan. Dalam versi ketuhanan. Apa jawabannya? Pak Samsu, jika Anda bertanya mana dahulu surga dengan neraka yang Allah jadikan, mana dahulu malam dan siang Allah buat atau Allah ciptakan, saya jelaskan bahwa di hadapan Allah antara surga dan neraka, siang dan malam, baik dan buruk, itu tidak berbeda. Tidak berbeda. Yang mengatakan itu berbeda adalah kita. Yang melihat surga neraka itu berbeda, malam dan siang itu berbeda, ya, baik dan buruk itu berbeda adalah akal kita, fikir kita, dan pengetahuan kita. Itu menjadikan semua itu seperti berbeda, padahal tidak berbeda. Kenapa tidak berbeda? Nah, begini kasusnya. Kalau dikatakan surga itu bagus, neraka itu buruk. Ingat, yang menjadikannya Allah, yang menciptakannya Allah. Apakah mungkin Allah menciptakan yang buruk? Seperti neraka. Ya. Yang jelek, yang tidak benar. Apa mungkin karyanya Allah ini kita katakan salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Mau surga, mau neraka, mau siang, mau malam, mau baik atau buruk. Tidak ada bedanya di hadapan Allah itu. Bagi Allah kedua-duanya adalah surga, kedua-duanya adalah siang, kedua-duanya adalah baik. Gitu. Nah, yang menjadikan itu berbeda adalah pemikiran kita. Ya, bersumber daripada kapasitas akal kita. Itu. Nah, sebagai ujiannya adalah contoh. Neraka itu kan dalam Al-Quran itu tulisannya an-naru. Bukan neraka, tidak ada. Tulisan neraka dalam Al-Quran tidak ada. Cuma yang ada an-naru. An-naru itu api. Tidak satu pun orang mengatakan api itu dingin. Tidak satu pun. Nah, ternyata ada hamba Allah yang beliau itu ada di dalam api. Justru dia katakan tidak panas, tidak membakar, bahkan dingin, sejuk, damai aku di dalamnya.
Kata siapa? Kata orang itu. Siapa dianya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di situ kalau kita memandang, ya, seandainya kita katakan neraka itu jelek atau api itu jelek, ternyata bagi Ibrahim biasa-biasa saja, no problem, bahkan dingin, sejuk, indah, nyaman. Nah, di situ juga saya contohkan, ada orang tuh sudah kaya, tinggi pangkatnya, banyak uangnya, banyak pengaruhnya, di meja makan lontong. Nah, saya katakan dulu makan lontong, padahal saya tidak bermaksud kepada siapa-siapapun. Akhirnya saya geser di meja makan di restoran. Dia bercerita tentang kehidupan keluarganya. Dia orang kaya, hartanya banyak, kapasitasnya luar biasa, tapi dia cerita tentang keluarganya, hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak tentram, penuh dengan kericuhan, keributan, bahkan penderitaan, tersiksa aja di situ. Ada, saya bilang seperti itu. Artinya tidak semua neraka itu membakar dan tidak semua surga itu memberikan pelayanan yang baik kepada seseorang. Itu contoh saya bilang. Nah itu. Jadi itu sebagai uji coba atau analisa daripada pihak kita sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia. Nah, walaupun idealnya ya neraka itu membakar, surga itu memberikan kenyamanan, kesenangan, ketenangan. Itu yang kita paham itu. Tapi ada yang terjadi di balik itu. Sebalik daripada itu ada. Itulah contoh-contoh kasus yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu coba ya kita contohkan. Nah, bagaimana mungkin kita katakan malam itu dulu daripada siang, atau siang itu dulu daripada malam? Sementara Allah itu kan zat maha nur, maha cahaya, terang benderang. Arti terang itu tidak gelap. Nah, bagaimana gelap itu bisa tumbuh di hadapan Allah? Tidak mungkin. Sehebat apapun gelap itu di hadapan Allah, pasti dia jadi terang. Nah itu. Pasti jadi terang. Nah, kalau ada gelap itu dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, dalam perasaan kita. Berarti di kita lah terjadi gelap dan terang itu. Tidak di Allah gitu. Tidak di Tuhan. Begitu juga surga dan neraka. Surga dan neraka. Allah itu baik, maha benar, maha ikhlas, pengasih dan penyayang. Itu inti surga. Rahman dan Rahim itu inti surga. Kalau itu ada pada Allah, zat yang maha ada, bagaimana mungkin ada neraka? Tidak ada. Sekuat apapun penderitaan, siksaan muncul daripada Allah, pasti binasa. Karena Allah adalah zat yang maha baik, maha benar, pengasih dan penyayang. Pasti binasa. Artinya tidak akan ada neraka di depan dia. Tidak ada. Nah, ternyata neraka itu ada. Kata siapa? Kata kita. Dalam rasa kita. Nah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan ada surga, ada neraka. Surga itu kesenangan, neraka itu penderitaan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Itu Allah menjelaskan seperti itu. Itu namanya hukum normal. Hukum normal bagi kita. Kalau bagi dia bukan tidak normal, tapi maha normal. Saking maha normalnya, tidak ada bedanya surga dan neraka. Tidak ada bedanya malam dan siang. Tidak ada bedanya baik dan buruk. Oh, ada Pak Abu Fikri. Antara baik dan buruk itu bagi Allah ada bedanya. Oke, kita telusuri. Itu hanya terjadi pada diri kita. Sebagai hamba, sebagai makhluknya. Pada Allah tidak ada bedanya. Karena yang buruk itu, yang jelek itu, yang menyiksa itu, di balik semuanya ada mutiara. Namanya hikmah. Hikmah itu hanya ada di balik kesulitan, kesusahan, penderitaan. Nah, hikmah inilah langkah awal, langkah baru untuk kita merubah keadaan diri kita menjadi lebih baik. Tidak ada ceritanya ada hikmahnya aku jadi orang kaya. Di balik kekayaan ada hikmahnya. Di balik kesenangan ada hikmahnya.
Di balik keceriaan ada hikmah. Tidak begitu. Hikmah itu hanya ada di balik penderitaan, di balik kesengsaraan, di balik kesulitan. Makanya Allah hibur, fa inna ma'al usri yusra. Kan itu hiburannya Allah itu. Nah, sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kelapangan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa hikmah itu ada di balik kesulitan, di balik kesusahan, di balik penderitaan. Begitu saudaraku. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Pak Samsu Bahari. Tapi dia diam. Apakah itu diam paham ataukah itu diam kritik secara tak langsung, saya tidak tahu juga. Tetapi tugas saya menjelaskan sesuatu menurut apa yang saya pahami. Tapi di akhir kisah itu saya lihat beliau merasa cocok. Rasanya udah selesai nih. Karena kalau seandainya beliau mengejar saya memberikan jawaban itu persi manusia, tidak selesai-selesai sampai kiamat. Dikatakan malam duluan daripada siang. Malam itu kan gelap tuh. Duluan daripada siang. Pertanyaannya, kenapa terjadi gelap? Ya karena ada yang menutupi antara matahari dengan bumi. Atau bumi itu sedang berpaling pada matahari. Itu. Kenapa terjadi siang? Ya karena bumi menghadap kepada matahari. Itu. Coba bumi tidak bergerak. Yang terjadi apa? Ya malam melulu atau siang melulu. Nah, apakah beda malam dengan siang pada saat itu? Tidak juga. Yang membedakan adalah letaknya saja. Yang satu menghadap matahari, satu membelakangi matahari. Itu saja persoalannya. Cuman situasi kondisinya memang berbeda. Kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Itu pun alami. Wajar dan patut. Itulah aturan. Itulah hukum alam yang Allah jadikan bagi makhluknya. Gitu. Nah, di hadapan Allah bagaimana? Ya sama saja. Lagi-lagi sama saja. Begitu juga. Nah, masalah surga dan neraka. Surga itu tempat kesenangan. Neraka itu tempat siksaan. Sejatinya surga dan neraka itu sebenarnya adalah rasa diri kita. Rasa diri kita. Makanya pada kitab Quran itu jarang kita temukan surga dan neraka. Jarang. Yang ada surga neraka. Surga neraka. Kenapa sedemikian? Karena surga itu adalah neraka, neraka itu adalah surga. Itu bisa kita buktikan keberadaannya. Katakanlah pangkat tinggi, gembira, gembira. Uang banyak, gembira, gembira. Harta banyak, gembira, gembira. Senang kita, senang. Bahagia kita, bahagia. Oke, anggaplah itu surga. Tapi apakah semua orang tuh bahagia seketika dia berpangkat tinggi, beruang banyak, berharta banyak? Ada jaminan dia bahagia? Ternyata tidak juga. Kalau begitu apa artinya? Bagi dia, surga itu adalah neraka. Itu. Bagi dia surga itu adalah neraka. Supaya surga itu adalah surga, seketika dia menjalani hidupnya itu dengan benar, jujur, dan ikhlas. Dia berpangkat dengan pangkat yang benar, berharta dengan harta yang benar, beruang dengan uang yang benar, tidak ambil mengambil, tidak apalagi tuh, terserah kita mengartinya apa. Itu akan nyaman dia, pangkatnya tinggi, uangnya banyak, hartanya banyak, akan nyaman dia. Kenapa? Karena diperoleh dengan kebenaran, kebaikan, keislahan, dan kejujuran. Nyaman. Tetapi pangkat tinggi, uang banyak, harta banyak, rumah mewah, kendaraan luar biasa, istri cantik, tapi tidak didapat dengan cara yang benar, tidak didapat dengan cara yang baik, tidak didapat dengan cara yang jujur, tidak didapat dengan cara yang ikhlas. Apa yang terjadi? Mobil berhenti di rumah kita saja, jantung kita sudah berdebar-debar. Orang turun dari mobil mengarah ke rumah kita, jantung kita sudah berdebar-debar. Apalagi yang turun itu orang yang berseragam. Misalnya hitam-hitam pakaian KPK, coklat-coklat pakaian polisi, hijau-hijau pakaian tentara. Waduh, itu panas dingin, demam parah.
Padahal pangkat kita tinggi, uang kita banyak, harta kita banyak, rumah mewah, kendaraan megah, istri cantik, kawan banyak. Itu akhirnya dia jadi neraka. Di mana mulainya? Mulainya adalah tidak benar, tidak baik, tidak jujur, tidak ikhlas. Itu. Coba dia benar, baik, jujur, ikhlas. Wah, malahan dia pengen didatangi, dikunjungi, malahan dia mau berbagi-bagi, bergembira ria kepada siapapun. Gitu. LSM sering datang ke rumah, minta-minta uang. Ya sekedar minta, ya silahkan dikasih, sedekah namanya. Tapi kalau sudah maksa, dia bisa membentak, bisa memarah, bisa mengusir LSM. Ngapain Anda ke sini? Apa alasan Anda ke sini? Nah gitu, gagah dia. Ya kira-kira seperti Gubernur Jawa Barat hari inilah, Deddy Mulyadi, ya katakanlah begitu, sebagai contoh untuk dunia hari ini. Gitu saudaraku. Nah itu. Nah kemudian kita katakan pula neraka itu adalah kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, tidak punya banyak hal dalam keduniaan. Ya kalau itu tidak diterima dengan benar, tidak diterima dengan baik, tidak diterima dengan jujur, tidak diterima dengan ikhlas, betul menjadi neraka itu, menjadi siksaan itu. Tapi kalau kita terima semua kekurangan itu dengan kebenaran, kebaikan, kejujuran, keikhlasan, oh tidak, justru dia bisa jadi surga. Kepala kita tidak pening, kita tidak susah, kita tidak banyak ini itu, kita damai-damai saja kepada siapapun, kepada apapun. Begitu. Apalagi kita punya bakat, punya keahlian, punya kapasitas. Kita orang belajar, kita belajar, orang sekolah, kita sekolah. Orang tahu, kita tahu, orang bisa bicara, kita bisa berbicara, bahkan kita punya pencapaian. Nah, aman itu. Apalagi dia bisa punya hobi nyanyi, rekreasi, berkonsultasi, berelasi kepada siapapun. Wah, surga itu. Bahkan orang banyak iri kepada dia. Awak dak kayo, awak miskin, dak banyak harta, tapi duduk di depan. Nah, itu timbul iri orang sama dia. Seketika dibicarakan, dia ditinggikan orang. Nah, iri orang sama dia. Seketika dia berbicara, pembicaranya melebihi orang kaya. Pembicara melebihi orang pintar. Kenapa? Karena dia menguasai segala-galanya daripada apa yang dipikirkan orang. Itu. Nah, inilah cerita itu. Jadi saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, daripada kisah yang terjadi di dalam perjumpaan saya dengan Bapak Samsu Bahari sebagai Direktur Utama PDAM Kota Bengkulu. Itu ceritanya itu. Begitu juga dengan Pak Sumardi, ya, kepala daripada security beliau. Jadi intinya adalah yang cerita Pak Samsu tadi, mana dahulu neraka dengan surga atau surga dan neraka di hadapan Allah itu sama. Begitu juga siang dan malam sama. Juga baik dan buruk sama. Ya. Oh, enggak bisa Pak Abu Fikri, kami belum puas ini jawabannya nih tentang jawaban Bapak kepada Pak Samsu Bahari. Oke, kita mulai. Nah, apa persoalannya? Kami tidak menerima seketika Bapak mengatakan bahwa keburukan itu Allah ciptakan. Kami tidak menerima. Keburukan itu Allah adakan. Kami tidak menerima. Kenapa? Karena al-haqqu minallah wal batilu minasyaitan. Jelas kalimatnya itu. Kebenaran datang kepada Allah. Yang batil itu datang kepada syaitan. Jelas itu. Kenapa Pak Abu tiba-tiba mengatakan yang batil itu dari Allah? Begini cara kita memandang. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin, kan begitu. Kebenaran itu datang daripada Tuhan, maka janganlah kamu ragu kepada kebenaran itu. Kita ini kan sering omon-omon ini, ngomongnya saja kebenaran, tapi kita tidak tahu apa itu kebenaran. Mana dianya kebenaran? Kan tidak tahu. Nah, sebenarnya kajian agama ini lurus. Kebenaran itu datang daripada Allah. Siapa yang datang daripada Allah?
ada ianya pada kita. Siapa? Itulah ruh. Ruh itulah kebenaran. Datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Kita jangan ragu kepadanya. Kenapa? Suara Allah, suara Rasul tidak nyata untuk menasihati kita. Mereka nyata pada ruh itu. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wala takuna wal kafirun bih. Berimanlah kamu kepada Ia yang ada dalam diri kamu. Kerjanya memperbaiki kepribadian kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali menentang Dia, ingkar kepada Dia, kafir kepada Dia. Kamu yang mana? Kamu yang mana? Nah, ini yang kita lupa. Pada batang tubuh yang satu ini ada dua kekuatan. Satu kekuatan manusia yang terdiri pada anasir angin, air, tanah, api. Bernama ia dengan nama Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi. Bersifat dia dengan pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Bertujuan dia hawa nafsu dunia syaitan. Itu namanya manusia. Nah, manusia itu yang sering ingkar, membantah Allah, membantah Rasul, membantah ruh yang ada pada tubuh yang satu ini. Jadi manusia itu sudah ada di tubuh ini sebelum roh ditiupkan. Itu. Nah, ruh itulah yang didatangkan, yang dikatakan oleh Allah dan Rasul kepada manusia, kepada yang empat anasir, ya, anasir angin, air, tanah, api tadi, supaya kamu itu jangan mendustakan Dia. Ini yang aku turunkan, inilah kebenaran datang pada Tuhan. Dia tidak pernah bohong. Mana ada roh bohong? Tidak ada. Seketika mulut ini, kita kan melihat tuh, ada uang orang jatuh 1 juta. Kita ambil, kita masuk kantong. Orang tanya, Pak, ada lihat nggak uang 1 juta jatuh di sini? Kata roh, ada. Uang itu aku masuk dalam kantong. Tapi roh itu ditekan. Oleh siapa? Oleh manusia. Oleh 4 anasir tadi. Dirobahnya kalimatnya. Oh, nggak ada. Jadi yang membohong itu adalah manusia kita. Jiwa kita. Bukan roh. Kalau roh itu jujur. Karena dia kebenaran yang datang dari Tuhan. Maka janganlah kita ragu kepadanya. Apa yang dia katakan itulah kata Tuhan. Itulah kata Rasul. Maka jangan ragu kepadanya. Wa aminu bima anzaltu fikum. Berimanlah kamu kepada Dia yang aku turunkan ada pada kamu. Gitu. Itulah kebenaran. Itu kebenaran. Nah, kemudian batil dari syaitan. Batil itu yang batal. Yang halal jadi haram. Pekerjaan itu dari syaitan. Nah, kita tidak juga tahu mana itu syaitan. Allah dan Rasul di dalam kitab Quran itu menjelaskan mana itu jin, mana itu iblis, mana itu syaitan. Dijelaskan itu. Jin itu adalah sifat buruk dalam dada kita. Itulah sifat manusia yang saya katakan tadi. Manusia itu kan jelas tuh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Itulah manusia terbuat daripada air mani. Dalam air mani itu ada spermatozoa. Dan spermatozoa itu ada kehidupan. Itulah manusia. Dari mana dia terbuat? Dari anasir angin, namanya roh rehan. Sifatnya apa? Pantang kelintasan. Kemudian dari apa lagi terbuat? Dari anasir air, namanya roh hamani. Sifatnya pantang kerendahan. Terbuat dari apa lagi manusia? Dari anasir tanah, namanya roh jasmani. Sifatnya apa? Pantang kekurangan. Dari apa lagi? Manusia dibuat dari anasir api, namanya roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung. Jadi 4 sifat ini pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Jika digabungkan memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pina, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14 muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Makanya Allah katakan manusia itu kafir. Maka dikatakan janganlah kamu kafir kepadanya. Nah, yang beriman itu adalah mukmin. Mukmin itu adalah ruh itulah kebenaran yang daripada Tuhan. Itulah mukmin. Karena dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum?
Adakah tidak aku Tuhan kamu? Karena dia mendengar, dia melihat, dia berhadapan langsung, dia menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami menyaksikan. Maka roh itu dikatakan mukmin, roh itulah kebenaran, ia ada dalam dada kita, itulah sejatinya kita. Itu saudaraku. Ya. Makanya pada surah At-Tagabun ayat 2 dibunyikan, wallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Dia yang menciptakan batang tubuhmu yang satu di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Yang beriman sudah saya jelaskan, itulah roh tadi. Itulah diri kita sebenarnya, itulah kebenaran terhadap Tuhan tadi. Yang kafir siapa? Innal insana lirabbihi lakanut. Yang kafir itulah manusia. Kata siapa? Kata Allah, kata Rasul, ada dalam kitab. Begitu saudaraku. Nah, jadi yang kafir, yang beriman, kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Kebenaran datang daripada Allah, itu sudah benar. Yang batil datang pada setan itu benar. Jadi sifat buruk itulah jin. Ya, misalnya saya dengki kepada Anda nih, saya iri dengki nih, itu jin sedang beraction. Mulai keluar kata-kata saya. Oh, dari mana dapat duit? Kok ganti-ganti mobil? Cak orang kayunya, cak orang hebatnya. Itu sudah iblis. Jin itu tersembunyi, keluar untuk suara kata, itu iblis, dia berbisik-bisik. Kenapa dikatakan berbisik-bisik? Karena dia berkata di belakang orangnya. Nah, seketika dia menjelma untuk menghancurkan keberhasilan orang, kesuksesan orang, maka dia bukan jin lagi, bukan lagi iblis, tetapi sudah setan. Maka nyatalah jin itu pada iblis, iblis itu pada tubuh badan jasadnya. Badan itulah setan, kita itulah setan kalau kita melakukan perbuatan itu. Itu maksud saya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, melalui Rasul via Nabi, ada dalam surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepadamu, hai anak Adam, jangan menyembah, mengikuti tunduk taat kepada sifat buruk dalam dirimu. Jika kamu ikuti, maka kamu akan menjadi jin, iblis, bahkan setan yang nyata pada dirimu, pada orang lain. Setan itu kita, saudaraku. Itu. Gitu kira-kira gambarannya. Jadi ya, kebenaran datang daripada Allah, ya batil juga daripada Allah, setan juga. Bahkan ada satu analisa yang paling jelas ya, yang paling terang ya. Kan ada orang meninggal tuh. Ada acara takziah. Nah, biasanya orang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa samarah. Wa basyir sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan ada ayatnya itu. Nah, jadi di sini kan jelas-jelas betapa Allah itu memanfaatkan keburukan, kejahatan, ketidakbaikan dalam processing dia sebagai Tuhan bagi hamba-hamba. Coba perhatikan. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sekalian sesuatu yang kamu tidak suka, namanya musibah. Nah, itu jelaskan. Nah, aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka, namanya musibah. Apa jenisnya? Sedikit rasa takut. Contohnya momen COVID kemarin, COVID-19. Pada takut semua, pada ciut semua, bahkan banyak yang mati. Boleh jadi yang mati itu tidak semuanya kena COVID, tapi kena rasa takut dirinya. Terlalu takut, mati dia. Gitu. Nah, COVID itu virus yang diciptakan oleh manusia. Bagaimana dia menciptakan, dibukakan inspirasi, keinginan kehendak untuk mendapat keuntungan sekelompok orang di atas penderitaan orang lain. Semua itu dicipta, dirancang oleh Allah sendiri agar semua itu terjadi. Supaya apa? Supaya terwujud aku benar-benar akan menguji kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Di antaranya sedikit rasa takut. Itulah dia. Kasus COVID itu.
Kemudian rasa lapar. Lapar ini biasanya wabah, efek daripada bencana alam, efek daripada perang, efek daripada kehilangan harta benda. Bayangkan, bencana alam, perang, ya, kehilangan harta benda, semua itu dilakukan oleh kejahatan. Kenapa terjadi bencana alam? Karena alam sudah bosan melihat perangai kita. Dia kritik, dia protes, terjadilah gempa, ya, atau longsor, atau gunung meletus, banjir, bandang, badai, macam-macam itu. Dimulai dari keburukan kita manusia. Perang juga begitu. Rakus pantang kekurangan, melihat negeri orang bagus, pendapatannya bagus, pengen dirampas orang, pengen dikuasai orang, terjadilah perang. Begitu. Nah, kehilangan harta benda, dicuri orang, diambil orang, dibawa orang. Semua itu keburukan, kejahatan. Tapi itu digunakan oleh Allah untuk menepati pernyataannya. Di mana kita ditimpa musibah, diantaranya rasa lapar. Gitu. Kemudian kekurangan harta benda. Ya kan? Sama ceritanya itu tadi. Ya terbakar, ya dirampok orang, ya hutang diberikan atau tidak dibayar orang, sama. Kekurangan buah-buahan dan seterusnya tadi. Bahkan kekurangan nyawa. Betapa banyak orang kekurangan nyawa itu karena ditabrak mobil, ya, karena sakit, karena dibunuh orang. Nah, semua itu tidak ada yang enak, tidak ada yang nyaman. Semua itu adalah penderitaan, keburukan. Itu Allah pakai, Allah gunakan untuk menyesuaikan kalimatnya. Wala nabluwanakum bisa min kafi wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfus wa samara wa basiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini terbukti dan nyata, tanpa kejahatan tidak mungkin. Tak mungkin ayat ini bisa dinyatakan kalau tidak ada kejahatan, keburukan, kebrutalan. Tetapi dengan adanya keburukan, kejahatan, kebrutalan, maka ayat ini benarlah adanya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa baik itu dari Allah, buruk juga dari Allah. Bahkan ada ayat yang terang-terangan mengatakan min syarri ma khalaq. Dari kejahatan yang sudah Dia jadikan. Apalagi? Nah, tetapi kesimpulannya adalah surga neraka, baik dan buruk, siang dan malam, di hadapan Allah pada hakikatnya tidaklah berbeda. Kedua-duanya baik, kedua-duanya bermanfaat. Yang mengatakan itu berbedalah kita. Kenapa? Berdasarkan kapasitas akal kita, kelas dan kualitas akal kita, daya fikir kita, cara kita menanggapi situasi dan kondisi. Oke? Nah, itu untuk jawaban Pak Samsu. Ya, kalau jawaban Pak Sumardi tadi ya sudah diselesaikan oleh murid nomor 8. Istilah Pak Samsu ya. Nah, sudah selesai itu. Intinya, sang suami, sang istri, pandai-pandailah menjaga pergaulan bersama, hidup bersama, dan beraction bersama. Jangan saling menyakiti, merendahkan, menghinakan. Mari saling menunjang, mengangkat, memuliakan. Mudah-mudahan gairah itu akan muncul sendiri. Tapi tetap tidak sama dengan waktu remaja dulu. Tidak sama dengan waktu muda dulu. Karena umur sudah tua. Apalagi saya tanya Pak Sumardi, umur Bapak berapa? 57 tahun. Dalam hati saya, wah pantas. Karena saya ukur dengan umur saya 60. Gitu. Oke. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Samsu Bahri, ya, Pak Sumardi dan kru-kru yang lain atas semua ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.